Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan syubhat ahlil bid'ah yang dijawab oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala yang diringkas oleh penulis yaitu Imam Ibnu Al-Banna. Sekarang sampai pada halaman 162 poin 142. Ini syubhat yang ke-12 ya, yang dinukil sekali lagi oleh Imam Ibnu Al-Banna dari kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, hadithun akhar, hadis yang lain yang dijadikan syubhat oleh ahli bid'ah untuk menuduh ahli sunnah wal jamaah ahli hadis. Qalu rawaitum anna ibna Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Kalian wahai ahli sunnah, kata ahli bid'ah ahli kalam, meriwayatkan hadis bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, al-hajarul aswadu yaminullahi fil ardi. Hajar aswad itu adalah tangan kanan Allah di atas muka bumi ini. Yusafih bihi man sya'a min khalqihi. Dia berjabatan tangan dengan siapa yang dia kehendaki dari makhluknya. Hadis ini dikatakan oleh al-bid'ah bahwa ahlussunnah mentakwilkan hadis ini, ataupun dengan hadis ini ahlussunnah dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, maka dibantah oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah. Meskipun ini kurang terarah sebetulnya, nanti akan kita jelaskan di footnote. Qala Ibnu Qutaibah wa aslu hadza annal malak idza safaha rajulan qabbala rajul yadahu.
Kata Ibnu Qutaibah, asal makna hadis ini bahwasanya malaikat apabila menjabat tangan seseorang, kemudian seseorang tersebut mencium tangannya. Ini sebetulnya tidak tepat jawaban dari Ibnu Qutaibah. Wa hadza mislu ay annal hajar bimanzilati yaminil malak tustalam wa tulasa. Kata beliau, ini perumpamaannya Hajar Aswad itu seperti tangannya malaikat, ya, tustalam, yang dipegang. Ya, wallahu alam. Sekali lagi ini jawaban yang kurang tepat dari Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah. Yang lebih tepat lagi kita baca footnote nomor 4. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Dar'it Ta'arud, fa hadzal khabar law sahha lam yakun dhahiruhu annal hajar sifatun lillah. Seandainya hadis ini sahih, dohirnya bahwasanya Hajar Aswad bukan merupakan sifat Allah. Maka di sini kita tahu hadis ini secara marfu atau secara mauquf tidak sahih. Ya, antum kasih tanda hadis ini tidak sahih dari Rasul ataupun dari Abdullah bin Abbas. Paham tuh? Ya, meskipun di sini memang diarahkan kepada hadis mauquf riwayat Ibnu Abbas. Namun sekali lagi kata Syekhul Islam dan juga yang lainnya, hadis ini tidak sahih baik secara marfu, artinya disandarkan kepada Nabi, ataupun mauquf disandarkan kepada Ibnu Abbas, dua-duanya tidak sahih. Maka kalau kita sudah yakini hadis ini tidak sahih, sebetulnya selesai. Ya. Kalau ahli kalam, ahli bid'ah mengatakan kalian meriwayatkan hadis tersebut, kita katakan kami tidak meyakini hadis itu apa? Sahih. Selesai masalah. Ya, cuma kalau mau diperinci lagi, seandainya hadis ini sahih, kata Syekhul Islam, secara redaksi, secara zahirnya hadis ini tidak menyebutkan tentang sifat Allah. Kenapa demikian? Bal huwa sarih fi annahu laisa sifatan lillah. Bahkan dengan jelas hadis ini mengatakan, ya, tidak ada pembahasan sifat Allah. Kenapa? Karena dalam redaksi hadis tadi ada kata-kata yaminullah fil ardi, tangan kanan Allah di bumi, sedangkan Allah ada di atas. Ini bukan apa? Pembahasan tentang sifat Allah sebagaimana kata Rasul kilta yaday yamin, kedua tangan Allah kanan. Ini bukan pembahasan sebagaimana yang kita sebut tadi. Faqayyadahu fil ardi, dalam hadis tersebut ada pengikatnya tangan Allah di bumi. Ya, kalau wallahu alam kita perumpamakan, ya, dalam manusia makhluk walillahil matsalul a'la, ini secara bahasa. Kata-kata, ya, tangan kanan, ya, sang bos misalnya. Apakah itu sifatnya sang bos di kantor? Ya, itu tangan kanannya bos di kantor misalnya. Nah, apakah itu tangan kanan betulan? Tidak. Paham tuh? Ya, karena ada kata-kata tangan kanannya dia apa? Di kantor atau di perusahaannya. Paham tuh? Ini secara bahasa demikian. Wali qaulihi, ya, faman safahahu faka'annama safahallah. Dalam riwayat dikatakan barang siapa yang menyentuhnya, berjabatan dengannya, seolah-olah. Faka'annama. Namanya seolah-olah bukan berarti apa? Ya, sesungguhnya. Wal musyabbah laisa huwal musyabbah bihi. Maka ini bukan bentuk menyerupakan Allah dengan apa? Hajar Aswad tersebut. Ya, meskipun sekali lagi secara asal hadis ini nggak perlu istilahnya dowo-dowo dibahas, nggak perlu diperpanjang pembahasannya, karena dari awal sudah apa? Tidak
tidak sahih. Ya, namun sekali lagi untuk lebih menguatkan lagi, Ahlus Sunnah bukan ahli takwil sebagaimana tuduhan ahli bid'ah. Ahlus Sunnah bukan musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Dan pembahasan ini juga ada dalam kitab Al-Qawaidul Muslah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian syubhat yang ke-13, haditsun akhar qalu, kata Imam Ibnu Qutaibah, hadis yang lain yang dijadikan syubhat untuk menyudutkan ahli sunnah, ahli bid'ah berkata, rawaitum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kalian ahli sunnah, ahli hadis meriwayatkan sabda Rasul. Rasul bersabda, tarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamara la tudamuna fi ru'yati. Kalian melihat Rabb kalian di surga pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan, tidaklah kalian berdesak-desakan dalam melihatnya. Kemudian kata ahli bid'ah, wallahu yaqul, sedangkan Allah berfirman, la tudrikuhul absar. Intinya, kalian meriwayatkan hadis tersebut dan kalian meyakini orang beriman melihat Allah pada hari kiamat di surga, ini bertentangan dengan apa? Ayat, kata mereka. Ya, mereka ingin apa? Mempertentangkan hadis dengan ayat. Karena apa? Kegagalan paham mereka. Ya, mereka berhalusinasi istilahnya atau berkhayal bahwasanya hadis yang kalian riwayatkan wahai Ahlus Sunnah itu tidak sebagaimana yang kalian pahami karena bertentangan dengan apa? Ayat. Ya, dan juga yang lainnya nanti. Apa dalil mereka membantah ahli sunnah tentang masalah akidah yang satu ini? Yang pertama tadi surat Al-An'am 103, la tudrikuhu al-absar. Allah tidak diliputi oleh penglihatan. Kemudian dalil yang kedua kata mereka, hadis itu bertentangan dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya, kata mereka kalian ini menyerupakan Allah dengan rembulan. Ya, kata-kata apa? Sebagaimana kalian melihat apa? Rembulan. Kata mereka hadis ini bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Ya, sekali lagi itu hanya apa? Halusinasi mereka saja, mereka yang gagal paham. Kemudian kata mereka, hadis yang kalian riwayatkan juga bertentangan dengan firman Allah, lantarani. Engkau, wahai siapa di sini? Wahai Musa, tidak akan melihatku. Surat Al-A'raf 143. Jadi di sini ada apa? 3 syubhat. Ditambah lagi dengan kata-kata mereka, qalu wa in sahha. Seandainya hadis itu sahih, padahal hadisnya sahih Bukhari Muslim, hadisnya mutawatir hasilnya. Masalah apa? Melihat Allah di hari kiamat di surga. Kata mereka, seandainya hadis itu sahih, hamalna alal ilmi. Maksudnya bukan melihat dengan mata kepala, namun mengetahui, memahami, meyakini. Mengetahui dengan apa? Dengan mata hati. Paham ya? Kata mereka, seandainya hadis yang kalian riwayatkan tadi itu sahih, itu maknanya melihat dengan mata hati alias mengilmui, memahami dalam hati. Apa dalil mereka? Mereka juga pakai dalil. Inilah ahli bidah. Bahwasanya mereka juga hafal ayat, mereka juga mempelajari ayat-ayat meskipun sesat dalam pemahaman mereka. Bahkan kalau antum ingat hadis tentang kelompok Al-Qadariyah yang muncul pertama kali di negeri Basrah. Hadis itu riwayat siapa? Hadis itu riwayat siapa? Tentang kisah Qadariyah yang muncul di negeri Basrah. Riwayat Muslim, bahkan dalam awal Sahih Muslim. Kata 2 tabi'in,
Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mar, mereka kelompok Qadariyah ini yatakaffarunal ilma. Mereka ini rajin belajar. Maka sekali lagi, kalau ahli bid'ah rajin belajar, ya, mengapa ahli sunnah malas belajar? Apalagi berkaitan dengan al-aqidah. Mereka juga getol, pakai ayat, pakai hadis, ya. Maka ahli sunnah alil haq harus apa? Ya, lebih semangat lagi. Mereka syubhatnya tidak kaleng-kaleng juga. Ya, kalau kita tidak terus semangat belajar dan belajar tentang akidah salaf, naudzubillah min dzalik, ya, karena syubhat mereka bisa hilang. Makanya jangan pernah mencicipi majelisnya ahli bidah, entah di dunia nyata atau di dunia maya atau bahkan di dunia lain. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini diantaranya. Ya, mereka punya apa? Syubhat-syubhat yang luar biasa dari ayat-ayat yang mereka salah pahami. Kata mereka, seandainya hadis itu sahih, maknanya itu mengilmui, bukan melihat dengan mata kepala. Dalilnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, misalnya. Tidakkah engkau memperhatikan, taruh di sini, ya, bukan melihat dengan mata kepala, namun apa? Merenungkan, memperhatikan dengan mata hati. Ya. Bagaimana Rabbmu melakukan atau berbuat terhadap ashabil fil? yakni alam ta'lam. Maksudnya, tidakkah engkau mengetahui? Maka dibantah oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah. Qala Ibnu Qutaibah, hadal hadis sahih. Hadis ini sepakat, ya, ulama al-hadis mensahihkannya. Tataba'at ala naqli ar-riwayat an-thiqat alladina rawau lana al-halal wal haram. Bahwasanya riwayat-riwayat tentang ru'yatul mu'minina rabbahum fil jannah, ini hadisnya apa? Mutawatir. Dan diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang thiqah, yang mereka juga meriwayatkan tentang al-halal wal haram. Wa maknahu yarawnahu, dan maknanya kata Ibnu Qutaibah tadi, mereka melihat Allah mislal qamar la yakhtalifuna fih, ya, tidak berselisih sebagaimana mereka melihat rembulan. Walam yaqa at-tashbih ala jami halatil qamar fit tadwir wal masir wal hudud wa ghairihi. Dan ini bukannya menyerupakan Allah dengan rembulan dari segala sisinya. Ya. Nanti akan kita lebih perinci lagi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adapun firman Allah lantarani kepada Nabi Musa, kata Ibnu Qutaibah, yakni fi dari dunia, tidak melihat Allah di dunia. Sedangkan hadisnya tentang akhirat, nggak bertentangan. Di dunia memang nggak mungkin ada yang bisa melihat apa? Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhirat Allah, ya, mengatakan orang beriman akan melihatnya. Jadi tidak ada pertentangan. Li'anna ru'ya law istahalat lam yas'alha nabiyyun. Seandainya melihat Allah itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin sama sekali di dunia maupun di akhirat, tidak mungkin Nabi Musa memintanya, memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika la turiku, yakni fi dunya ay la tuhitu bihi. Demikian pula firman Allah, la tudrikul ala basar, maksudnya di dunia, atau maksudnya tidak bisa meliputi, ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah sudah pernah kita sampaikan, ya, pembahasan ini. Betul enggak? Ya, dalam kitab Mukhtar sudah kita lewati, betul enggak? Nah, taib, kita ulangi. Ahlul bid'ah tadi punya 4 syubhat, ya, tentang Allah tidak dilihat oleh orang beriman pada hari kiamat. Yang pertama berdasarkan ayat la tudrikul absar. Siapa yang bisa menjawab bantahannya ini? Nah, ya, sudah tadi disampaikan. Yang kedua apa lagi? Nah,
La tudrikul al-absar. Sudah kita sampaikan di sini. Iya. Dari sisi bedakan antara melihat dengan meliputi. Ya. Meliputi itu melihat plus ya, mengetahui apa secara keseluruhannya. Sebagaimana kata ulama, di siang hari antum bisa melihat matahari tidak? Hah? Bisa enggak? Awas, hati tidak bisa melihat, bahaya. Hah? Melihat bisa, namun untuk meliputi apa yang ada di matahari itu siapa yang sanggup? Hah? Bedakan antara apa? Melihat dengan apa? Meliput. Seperti dulu kita contohkan, Ana bawa dompet sebenarnya. Dompet tunjukkan ke antum di sini. Antum bisa melihat enggak? Hah? Kalau ada dompet misalnya. Tapi antum bisa meliputi isi dalam dompet itu atau enggak? Hah? Mau dicontohkan? Jangan nanti dikira minta sumbangan. Nah, seperti itu. Kata-kata la tudriku al-absar. Allah tidak diliputi oleh penglihatan mata. Bahwasanya Allah bisa dilihat maknanya, namun tidak bisa apa diliput. Justru ayat tadi bumerang atas al-bidah. Kata-kata al-idrak itu ada makna melihat, cuma ada nilai apa? Tambahannya. Paham? Ya, meliputi lebih luas daripada melihat. Paham dong? Yang kedua, syubhat mereka, laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Apa jawabannya? Ini sudah kita sampaikan juga. Kata mereka, kalian menyerupakan Allah dengan rembulan. Sedangkan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Apa jawabannya? Nah, ini bukan apa menyerupakan Allah dengan rembulan, namun menyerupakan tata cara melihat Allah sebagaimana orang melihat apa? Rembulan. Rembulan ada di atas, dilihat oleh seluruh umat manusia di dunia, tidak ada apa? Desak-desakan. Dengan terang benderang mereka apa? Melihatnya. Bukan menyerupakan Allah dengan apa? Ini tasbih ru'ya birru'ya, la tasbih mar'i bil mar'i. Bukan menyerupakan Allah dengan rembulan, namun menyerupakan cara melihat Allah yang ada di atas, ya, dengan apa? Rembulan yang ada di atas manusia. Faham dong? Ya, mereka yang gagal paham laisa kamitslihi syai', apalagi yang mengatakan Rasul. Ya, apakah mereka lebih paham daripada Rasul SAW? Apakah Rasul juga dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk? Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, syubhat mereka lantarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Maka dijawab tadi oleh Ibnu Qutaibah rahimahullah, ini apa? Di dunia. Kisahnya dalam surat Al-A'raf nanti antum lihat. Dan itu kalau antum lihat di Syarah Aqidah Thahawiyah, banyak sisi-sisi bantahan-bantahannya. Lantaroni, secara bahasa Arab, lan tidak menunjukkan akan apa? Selama-lamanya. Ya, sebagaimana kata Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, dalam Nahwu, ya, dikatakan man ra'an nafya bilan mu'abbada faqauluhu hurdud wa siwahu fa'duda. Barang siapa yang berpendapat kata-kata lantaroni itu untuk menafikan selama-lamanya, maka ucapan itu bantah, tolak, sedangkan yang selainnya ya ikuti. Maka kata-kata lantaroni engkau wahai Musa tidak melihatku, tidak bisa melihatku, yaitu di dunia saja. Sedangkan di akhirat akan apa? Bisa melihat Allah. Kemudian juga kata para ulama tadi, di antara Imam Ibn Abil Is, dalam ayat ini Allah mengatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung, ya gunung itu menjadi apa?
Hancur. Kata para ulama, gunung saja apa? Melihat Allah. Bisa, artinya apa? Tidak ada kata-kata tidak mungkin. Ya. Namun sekali lagi, karena manusia itu kekuatannya di dunia sangat amat terbatas, tidak mungkin bisa melihat apa? Allah. Jangankan manusia yang hanya terbuat dari tulang dan daging, gunung yang besar, ya kata Allah tadi apa? Ja'alahu daka, hancur ketika melihat Allah. Namun di akhirat Allah berikan kekuatan bagi para penghuni surga atau ya para penghuni padang mahsyar melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syubhat yang keempat, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Kata-kata taro dalam ayat ini maknanya ta'lam, mengetahui. Ya, maka demikian pula kata-kata innakum satarawna rabbakum. Taro di situ maknanya mengetahui, meyakini, memahami, bukan melihat. Ini yang kelewatan nggak dibantah ya di ucapan Ibnu Qutaibah. Antum yang jadi Ibnu Qutaibahnya sekarang. Baik, siapa yang bisa menjawab? Baik, biar cepat waktunya kita jawab sendiri. Meskipun kita bukan Ibnu Qutaibah. Cuma ini mirip dengan syubhat. Ini secara bahasa memang ahli al-bidah, hati-hati. Kalau antum ya nggak paham nahu, digoblok-gobloki atau dibodoh-bodohi oleh mereka. Ya, mereka juga luar biasa. Ya, masalah nahu. Ya, bahkan pernah kita lihat di medsos itu, mereka ketika nggak bisa membantah dai-dai sunnah dalam pembahasan akidah, mereka cari kesalahan dalam masalah apa? Nahu. Ya, bahkan ada sebagian dai yang dikuliti oleh mereka ketika membaca kitab amburadul. Paham ya? Makanya aib kalau ada dai salafi nggak bisa apa? bahasa Arab. Ya, atau mungkin ya setengah-setengah lah. Ya, maka sekali lagi ini menjadi cambuk bagi kita untuk apa? Ya, berusaha sekuat tenaga belajar yang benar, terutama dari sisi bahasa Arab. Ya, sekali lagi mereka cari segala kesalahan, terutama dari sisi apa? Baca kitab. Meskipun kita juga apa? Ya, tidak ridho kalau ada dai yang mengaku ahli sunnah nggak bisa bahasa Arab, ya, atau baca kitab namun belepotan, ya, kesalahannya fatal luar biasa. Naudzubillahi min dzalik. Ya, dai salafi harus belajar, harus paham, ya, baca kitab ulama yang berbahasa Arab. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kata-kata ra'a yara itu kata para ulama kalau membutuhkan satu objek itu maknanya melihat dengan mata kepala. Ra'a itu misalnya al-ka'sa, ra'a itu al-jawal, aku melihat HP, melihat gelas misalnya. Ya, ra'aitul jidara. Ra'a kalau membutuhkan satu objek, aku melihat dinding. Berapa objeknya di situ? Berapa? 10 atau 2? Hah? 1. Maka maknanya melihat dengan mata kepala. Paham? Sedangkan ra'a kalau dia membutuhkan lebih dari satu objek, maknanya sama dengan apa? Ini, ta'lam. Ya. Paham? Itu dari segi apa? Bahasa Arabnya. Paham enggak? Ya. Contoh misalnya, ra'aitu hadal kitaba mufidan. Aku apa? Kalau membutuhkan dua objek, maknanya apa? Mengetahui, aku mengetahui, memahami kitab ini bermanfaat. Paham? Ya. Ra'aitu misalnya kebule ladzidzan. Apa maknanya? Aku mengetahui nasi kebule itu apa? Ladzidzan. Ada 2 apa? Ya, objeknya. Maka itu maknanya melihat dengan mata kepala atau dengan mata hati. Maknanya mengetahui dengan apa? Paham?
Jadi ini dari segi bantahan bahasa Arabnya demikian. Paham? Paham nggak paham harus paham. Cuma ini sekali lagi, ahlul bidah demikian. Mereka terkadang lewat bahasa menebarkan syubhat. Makanya para ulama pun mentahdzir, jangan belajar bahasa Arab kepada ahli al-bidah. Karena apa? Bagaimanapun juga ahlul bid'ah pasti akan mengeluarkan syubhatnya lewat bahasa Arab. Paham toh? Contoh lagi yang mirip-mirip dengan ini, pembahasan juga mirip. Kata-kata nadhara yanzuru. Itu juga mirip. Kata mereka nadhara itu di antara maknanya bukan melihat, namun memperhatikan. Melihat dengan mata apa? Dengan mata hati. Afalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Tidakkah mereka memperhatikan penciptaan langit dan bumi? Itu kata para ulama betul, memperhatikan dengan mata hati. Beda dengan wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Secara sepintas, apa bedanya? Wujuh yauma nadhira dengan afala yanzurna fi malakutis samawati wal ardh. Apa bedanya? Secara sepintas insya Allah kelihatan. Iya. Kalau melihat dengan mata kepala, nadhara ilah, melihat digandeng dengan kata-kata apa? Ila wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Nadhara ditambah ilah, melihat dengan mata kepala. Sedangkan nadhara ditambah fi itu namanya apa? Maknanya apa? Mentadaburi, merenungkan, memahami dengan mata hati. Paham? Paham nggak paham harus belajar. Taib ala kullin. Itu syubhat yang ke-13, yang ke-14. Haditsun akhar, kata Ibnu Qutaibah, hadis yang lain, qalu rawaitum inna sadaqata tadfa'ul qada al-mubram. Kalian wahai ahlu sunnah ahlul hadis meriwayatkan hadis, sesungguhnya sedekah itu bisa menolak takdir yang sudah ditentukan. Sedangkan Allah berfirman, ini juga sama subhatnya tadi, ingin mempertentangkan ayat dengan al-hadis atau ingin menolak hadis dengan ayat. Allah berfirman, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ucapan kami tentang sesuatu apabila kami menghendakinya, maka kami cukup mengatakan baginya jadilah, maka akan terjadi. Wa ajma'an nas annahu la liqada'i. Ahlul bid'ah mengatakan, sedangkan semua sepakat mengatakan tidak ada yang bisa menolak takdir Allah. Wala mu'aqiba li hukmi. Tidak ada yang bisa menolak hukum Allah, hukum kauni. Qala Ibnu Qutaibah, syubhatnya intinya kata-kata sedekah itu bisa menolak takdir, kata mereka tidak benar karena takdir sudah digariskan, sudah ditentukan. Ini mirip dengan kata-kata tidaklah yang menolak takdir kecuali apa? Doa. Kata mereka ini bertentangan dengan ayat bahwasanya Allah kalau sudah menentukan sesuatu permasalahan cukup mengatakan jadilah, maka terjadi, nggak ada yang bisa menolak. Maka dibantah oleh para ulama, maknahu anna man adznaba istahaqqal uqubah. Maknanya barang siapa yang berbuat dosa, dia sebetulnya layak mendapatkan sanksi. Fa idza huwa tasaddaqa dafa dzalika an nafsihi. Namun ketika dia setelah berbuat dosa bertobat, kemudian dia bersedekah, maka itu akan bisa mengangkat musibah ataupun azab darinya. Sebagaimana yang diriwayatkan, shadaqatu sir tudfil ghadabar rabb. Bersedekah dengan rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa tadfa mitatasu, dan bisa menolak kematian yang jelek. Ini sudah pernah kita bahas dalam pembahasan al-iman bil qada wal qadar, bahwasanya rentetan takdir
itu juga termaktub dalam lahul mahfud. Tidak bertentangan. Dulu orang itu miskin, fakir, kemudian dia berusaha, kemudian dia berdoa, kemudian menjadi kaya. Rentetan ini semuanya apa? Ya, takdir Allah, rentetan ini semuanya sudah ditulis dalam lahul mahfud. Nggak bertentangan kata-kata sedekah bisa menolak al-bala atau murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tuh? Ya, ketika orang itu berbuat dosa, kemudian bertobat, dia bersedekah, maka Allah tidak akan mengadabnya dengan sebab dia bersedekah. Meskipun secara asal orang yang berbuat dosa itu layak mendapatkan siksa. Paham tuh? Namun ketika dia bersedekah tadi, Allah tidak menurunkan azabnya. Rentetan itu sebab akibat ini tertulis dalam lahul mahfud. Paham tuh? Sebagaimana kata Rasul, tidaklah yang menolak takdir kecuali doa. Bukan maksudnya dalam lahul mahfud orang itu misalnya tetap miskin sampai mati. Ya, kemudian tiba-tiba dirubah menjadi orang itu kaya, tidak. Ya, dalam lahul mahfud rentetan itu semuanya sudah termaktub. Orang itu miskin terus sampai mati, ya sudah. Dalam lahul mahfud, dalam kenyataan di lapangan juga demikian, nggak akan mungkin ada perubahan. Ma'akhta'a kalam yakun liusibak, apa yang nggak ditulis dalam lahul mahfud untukmu atau atasmu nggak akan mungkin menimpa. Jadi apa yang terjadi sama dengan yang ada di lahul mahfud tadi. Orang itu dulunya miskin, orang itu dulunya fakir, kemudian dia berusaha bekerja semaksimal mungkin, kemudian dia juga diiringi dengan doanya yang terus menerus, kemudian jadi kayak rentetan ini semuanya juga tertulis dalam lahul mahfud. Paham? Nah, wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Faslun wa hadza wa asbahuhu innama takallama fil ulama daf'an lima dzakara al mutakallimun wa tarada alaihi al mukhalifun. Kata Al-Imam Ibn Al-Banna rahimahullah, pembahasan ini dan yang semisal dengannya itu disampaikan oleh para ulama untuk membantah ahli kalam ataupun orang-orang yang menyimpang, untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Dan para ulama tidak pernah tinggal diam dari asyubuhat. Mereka selalu membantahnya sebagaimana yang sudah kita sering sampaikan hadis Rasulullah SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh orang-orang yang adil. Tugas mereka para ulama yaitu yanfun anu tahrifal ghali, menafikan tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrem, wa intihalal mubtirin, jalannya orang-orang yang di atas kebatilan, wa ta'wilal jahil, dan membantah ta'wilnya orang-orang yang jahil. Wa ala nahwi hadza salaka syekhuna al-imam Abu Ya'la rahimahullah fi kitabih. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata al-imam Ibn Al-Banna rahimahullah taala, wa ala nahwi hadza salaka syekhuna al-imam Abu Ya'la radhiyallahu anhu fi kitabi alladhi wasamahu bi ibtali ta'wilat li akhbari sifat. Dan inilah yang juga dilakukan oleh guru kami yang bernama al-imam Abu Ya'la dalam kitabnya yang diberi judul Ibtal Ta'wilat, membantah ta'wilat, takwil-takwil terhadap hadis-hadis tentang sifat Allah. Namun kalau dibaca footnote, cuma kita nggak perlu baca terlalu panjang, bahwasanya Abu Ya'la juga dikritik oleh para ulama dalam kitabnya tersebut. Di antaranya ada hadis-hadis yang palsu yang dimasukkan dalam kitab tersebut. Antum kalau mau lebih perinci kritikan ulama tentang Abu Ya'la ada dalam footnote ini. Kemudian kata Imam Ibn Al-Banna, famani taqada annau tafarrada bil jamali akhbari sifat au bil jawabi amma i'tarada bi 'alaiha fa inna ma yaqulu dzalika bighairi ilmin. Barang siapa meyakini bahwasanya dialah yang sendirian dalam mengumpulkan semua hadis-hadis sifat atau menjawab syubhat-syubhat alil bid'ah, maka dia telah berkata tanpa ilmu. Artinya nggak ada yang sempurna dalam menjamakkan hadis-hadis tentang sifat Allah ataupun yang membantah syubhat-syubhat alil bid'ah, karena memang banyak syubhat-syubhat ahli
al-bid'ah, ya, maka tidak ada satupun yang bisa meliputi semua itu. Kemudian salamanallahu wa iyyakum minasyubuhat, semoga Allah menyelamatkan kita semua dari segala bentuk syubhat, wa a'adana minat tashbihat, wa ghafara lana adzunu wa tabi'at bijudihi wa karami insyaallah. Ya, kata-kata insyaallah antum kasih ya tanda itu tidak tepat. Doa tidak boleh dipakai kata-kata apa? Insya Allah. Ya, harus dengan al-yakin. Ya, harus dengan banyak optimis, bukan dengan kata-kata insya Allah. Ya Allah, sembuhkan aku jika engkau berkehendak. Jangan. Ya, kayaknya nggak butuh dikabulkan. Ini tidak tepat. Kemudian kita tambahkan lagi, ini sekedar informasi saja dari Imam Ibn Al-Banna. Poin 146. Wa amma kitabus syariah alladhi jamahu al-ajuri rahimallah wa nasaha fihi fajami'u akhbari sifat saqaha fihi wa amarraha ala dhairiha wa mana amil kalam. Adapun kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri yang beliau menasehati untuk mempelajari kitab tersebut, maka beliau mengumpulkan banyak hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah dan beliau memahaminya sesuai dengan zahirnya, tidak ditakwil-takwilkan, ya, sebagaimana ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa hadisur ru'ya dzakara wa saqaturqa Ibnu Abbas fihi. Demikian pula hadis tentang ru'ya tadi disebutkan oleh beliau dan disebutkan juga riwayat dari Ibnu Abbas. Wa qad afratu bidzalika kitaban wa baqiyatul abwab al-muta'alliqah bisunnah faqad dzakaraha aidan. Demikian pula kata penulis, aku telah menyendirikan sebuah kitab. Cuma kata para ulama wallahu alam, kitab yang dikumpulkan Al-Banna dalam bab ini tidak ditemukan, wallahu ta'ala alam. Wa suktuha fi kitabi fi sunnah wa juz'an yashtamil ala nahwi 50 baban, wallahu ta'ala alam. Insyaallah tinggal satu bab lagi, kitab Al-Mukhtar fi Sunnah kita akan khatamkan, dan insyaallah gantinya kitab Ushul Sunnah atau As-Sunnah atau kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Kirmani, murid dari Imam Ahmad. Masih akidah Ahlussunnah yang dibawakan oleh mazhab, ulama mazhab siapa? Al-Hambali. Insyaallah ta'ala kitab selanjutnya, kitab As-Sunnah atau Ushul Sunnah, ada beberapa versi judulnya, atau Ijma' Akidah Ahlussunnah, Mu'taqad Ahlussunnah oleh Imam Al-Kirmani rahimahullah ta'ala, murid dari Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Tafadhal. Pada masyar itu disebutkan huru haranya sangat dahsyat. Dengan yang kemarin kaum muslimin melihat Allah adalah kenikmatan. Ini keadaannya bagaimana? Nyaman atau mencekam? Baik, tidak mutlak mencekam, tidak mutlak menggembirakan. Karena Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah, yang lain tidak dinaungi. Ada yang bergembira, ada yang senang, ada yang tidak. Jadi tidak secara mutlak semua dari awal sampai akhir semuanya dalam keadaan demikian, tidak. Cuma secara umum iya. Sebagaimana kata Rasul, yusyarun nasu hufatan uratan ghullan. Namun sekali lagi ada yang Allah naungi, ada orang-orang yang akan Allah gembirakan dengan melihat kepada dirinya. Paham tuh? Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.